Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Rasi begitu sangat kesal kepada Jigar. Jigar berkata kepada Rasi, "Rasi, mengapa kamu menyimpan kain saremuk di kamar mandi sembarangan?" Rasi ia mengambil sare itu dengan kesal kepada Jigar, lalu ia pergi. Kemudian Rasi mencuci kain sarenya dan menambahkan kain lain ke dalam cuciannya itu. Rasi ia menggerutu. Di saat bersamaan, kabel colokan listrik itu mengeluarkan api. Sontak saja Rasi mematikan tombol listriknya. Rasi ia semakin khawatir karena jika Kokila mengetahui semua ini maka dia akan murka. Semua lampu pun padam karena konsleting listrik yang disebabkan oleh mesin cuci itu, hingga membuat Kokila pun terjatuh. Karena keadaan di rumah semuanya gelap gulita. Bahkan bayi merah terus saja menangis. Ahem berkata, "Ibu, sebaiknya kita pergi ke rumah sakit." Kokila menjawab, "Tidak Ahem, ibu sudah mulai membaik." Kemudian Kokila menanyakan kepada Ahem mengapa di rumahnya bisa mati lampu. Akan tetapi Ahem juga tidak mengerti apa penyebabnya. Tiba-tiba Jigar datang dan berkata bahwa ini semua adalah konsleting listrik, bukan mati lampu. Kokila ia bertanya-tanya mengapa bisa terjadi konsleting listrik. Rasi yang ada di sana ia pun mulai khawatir. Tiba-tiba Meti datang ke sana dan berkata bahwa konsleting listrik itu dari mesin cuci. Lalu Kokila bertanya, "Siapakah yang mencuci di malam-malam gini?" Meti menjawab, "Nyonya Rasi yang mencuci." Rasi begitu gugup menjawab itu semua. Rasi ia mulai khawatir kalau Kokila akan murka. Kokila ia menegur Rasi karena Rasi begitu ceroboh. Lalu Gopi berkata, "Ibu, sepertinya aku akan kembali ke dalam kamar karena bayi merah sudah mulai mengantuk." Akan tetapi Kokila tak mengizinkan Gopi untuk kembali ke kamar. Kokila ia meminta semua keluarga untuk tidur di kamarnya. Kemudian Kokila meminta Rasi untuk menyiapkan semuanya. Rasi pun ia mengangguk iya. Di tempat lain Rasi ia menelpon ibunya dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Tetapi Urmila tak mendengarkan Rasi dan ia malah tertidur. Rasi kesal dengan ibunya. Di saat bersamaan, bayi merah menangis. Kokila ia memanggil Rasi. Rasi ia berjalan dan menggerutu kesal. Rasi ia datang ke sana. Kemudian Kokila ia menegur Rasi karena Rasi lama datang ke sana. Kemudian Rasi menari di hadapan Merah. Merah seketika ia terdiam. Kemudian Gopi menyanyikan lagu untuk Merah. Lalu semua orang pun tertidur di kamar Kokila. Di sisi lain Dakwal datang ke rumah Palguni. Kinjal dan Urmila menguping pembicaraan mereka. Akan tetapi pintu kamar Palguni ditutup. Kinjal ia semakin kesal kepada Dakwal. Urmila membuka jendela kamar Palguni. Sementara Palguni ia memegang pundak Dakwal. Kinjal yang melihat semua itu ia pun semakin berkobar api cemburunya. Sementara di rumah Modi ada pegawai PLN yang sedang membenarkan listrik. Ia pun membenarkan aluran listrik yang konslet. PLN itu pun berkata bahwa ada beberapa barang yang telah rusak. Di saat bersamaan ada tikus yang melintas. Rasi ia begitu sangat ketakutan. Dan tidak sengaja Rasi pun ia mendorong pintu rahasia. Dan terbukalah. Rasi mulai bertanya-tanya, "Pintu apa ini?" Rasi semakin penasaran ada apa di ruangan ini. Setelah itu Kokila meminta Rasi untuk membereskan beberapa pekerjaan.
Rasi mengangguk iya. Sementara Urmila, ia begitu sangat kaget di saat ia mendengar cerita Rasi. Rasi menceritakan kalau dirinya menemukan pintu rahasia di rumah Modi. Kemudian Urmila mencari ide untuk mencari tahu itu ruangan apa. Sementara Kinjal, ia berkata kepada Dakwal bahwa ia kesal di saat dirinya melihat Dakwal dekat dengan balkoni. Dakwal menjelaskan kepada Kinjal bahwa kedekatannya hanya sebagai teman. Akan tetapi Kinjal tetap tidak mengizinkan Dakwal untuk dekat dengan balkoni. Sementara di rumah Modi, Jigar membawa Mira untuk bermain. Tiba-tiba Rasi datang membawa teh untuk semua keluarga. Sementara Kinjal, ia masih terlihat kesal dengan Dakwal. Dakwal, ia menjelaskan kepada Kinjal, akan tetapi Kinjal tetap tidak percaya dengan perkataan Dakwal. Di saat bersamaan, Balguni datang dan membawa makanan. Kinjal yang melihat itu, ia semakin kesal. Tiba-tiba Urmila datang. Urmila kaget ketika ia melihat Balguni. Urmila bertanya, ada apa? Kemudian Urmila meminta Balguni untuk pergi. Dakwal, ia menegur Urmila dan Kinjal yang tak menghargai Balguni. Kinjal semakin marah dengan sikap Dakwal kepadanya. Di sisi lain, Rasi bertanya kepada Hetal tentang ruangan yang ada di kamar itu. Kokila datang ke sana dan menegur Rasi. Rasi, ia semakin kesal dengan sikap Kokila. Di malam hari, Rasi menghubungi ibunya. Ia menceritakan dan ia curiga bahwa di ruangan itu adalah ruangan harta karun. Rasi, ia meminta ide kepada ibunya untuk mencari tahu ruangan itu. Kemudian Urmila pun memberikan ide kepada Rasi untuk mencari tahu tentang ruangan itu. Urmila, ia mulai berpikir bahwa dirinya akan mendapatkan harta karun. Sementara Rasi, ia melihat Kokila keluar dari ruangan itu. Rasi semakin curiga dengan itu semua. Rasi mulai berpikir kalau itu adalah memang benar ruangan harta karun. Kokila yang ada di sana, ia menegur Rasi. Ia bertanya, "Rasi, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Rasi, ia gugup menjawab Kokila. Menjelang malam hari, bayi merah menangis. Gopi, ia menenangkan bayi merah. Sementara Rasi, ia membukakan pintu karena Urmila sudah menunggunya. Mereka berdua akan mencari tahu ada apakah di ruangan itu. Mereka mulai berjalan mengendap-endap. Di saat bersamaan, terdengar suara tangisan bayi merah. Gopi turun bersama dengan bayi merah. Rasi dan Urmila begitu sangat kaget ketika melihat Gopi. Rasi dan Urmila seketika mereka berdua pun bersembunyi. Tiba-tiba Kokila datang menghampiri Gopi. Kokila bertanya, "Gopi, mengapa kamu membawa bayi merah ke sini?" Gopi menjawab, "Ibu aku kasihan kepada Ahem. Ia pasti begitu sangat lelah. Kalau aku di dalam pasti aku akan mengganggunya." Kemudian Kokila berteriak memanggil Rasi. Urmila dan Rasi kaget. Kemudian Urmila dan Rasi memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Akan tetapi tiba-tiba Ahem turun. Ahem berkata, "Gopi, mengapa kamu tidak membangunkan aku?" Gopi menjawab, "Ahem suamiku, aku tadi melihatmu sepertinya kamu begitu sangat lelah. Jadi aku memutuskan untuk membawa bayi merah ke sini agar aku tak mengganggumu." Kemudian Ahem menggendong bayi merah dan mencoba menenangkan bayi merah. Nah, semakin menarik saja bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.